Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik mahasiswa baru yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku PLT Rektor IAIN Pontianak menyampaikan materi tentang visi, misi, dan arah kebijakan Rektor IAIN Pontianak. Tapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa yang telah memberikan kepercayaannya kepada IAIN Pontianak untuk menjadi satu lembaga tujuan terbaik adik-adik untuk melanjutkan studi di S1 IAIN Pontianak. Mudah-mudahan langkah awal yang kalian pilih ini dan berhasil berada di IAIN Pontianak adalah menjadi awal yang baik untuk kesuksesan adik-adik sekalian. Insya Allah, saya yakin betul adik-adik yang bergabung di IAIN Pontianak adalah orang-orang yang insya Allah masa depannya adalah masa depan yang cerah, tercerahkan dan menjadi insan-insan akademis yang Islami insya Allah. Adik-adik mahasiswa, terkait dengan visi, misi, dan arah kebijakan Rektor IAIN Pontianak, maka yang pertama, saya ingin menyampaikan apa sebenarnya visi IAIN Pontianak. Visi IAIN Pontianak adalah ulung dan terbuka dalam kajian riset, keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo. Nah, untuk mewujudkan visi ini, kita butuh misi yang konkret sehingga visi itu akan tercapai. Apa saja misi kita? Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian keilmuan, keislaman, dan kebudayaan Borneo. Kemudian yang kedua adalah membentuk akademisi yang berakhlak mulia, mandiri, dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bicara tentang visi dan misi kita, maka sebelum saya sampai kepada arah kebijakan Rektor IAIN Pontianak, baik arah kebijakan di 2020 maupun arah kebijakan 2021, saya ingin mengungkapkan ada beberapa prestasi kerja IAIN Pontianak di tahun 2019. Ada 7 secara konkret prestasi kerja IAIN Pontianak di 2019. Yang pertama, meningkatnya jumlah mahasiswa setiap tahunnya, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Setiap tahun jumlah mahasiswa kita selalu bertambah, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, meningkatnya prestasi dalam pelayanan informasi dan keuangan. Ini bisa kita pastikan adik-adik maba nanti akan mendapatkan layanan informasi dan keuangan yang sangat mudah dan menyenangkan bagi adik-adik. Insya Allah akan adik-adik buktikan nanti setelah adik benar-benar secara resmi bergabung di IAIN Pontianak, dan hari ini adik-adik dinyatakan telah menjadi mahasiswa baru. Kemudian prestasi yang ketiga adalah meningkatnya mahasiswa yang berprestasi. Saya yakin betul yang menjadi maba hari ini, mahasiswa baru IAIN Pontianak tahun 2020, akan banyak di antara kalian, saya betul-betul yakin, banyak di antara kalian yang pasti sudah memiliki prestasi-prestasi unggul di lembaga pendidikan sebelumnya. Dan insya Allah IAIN Pontianak akan meneruskan prestasi kalian dan akan tersalurkan prestasi-prestasi adik-adik sekalian, insya Allah. Kemudian prestasi yang keempat yang bisa kita pastikan bahwa ini sudah terpublis dengan baik di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Agama ini, menjadi peringkat kedua PTKN se-Indonesia dari 73 PTKN tentang pemberitaan pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian prestasi yang lain yaitu peringkat 1 keterbukaan informasi publik perguruan tinggi se-Kalimantan Barat dari Komisi Informasi Kalbar. Nah, prestasi yang lain bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua adalah yang keenam, peringkat 2 se-Kalimantan Barat penyampaian LPJ Bendahara dan rekonsiliasi laporan keuangan dari KPPN Pontianak. Dan yang terakhir saya bisa sampaikan prestasi yang benar-benar konkret yang pernah kita dapatkan adalah peringkat kedua dalam Porda Kemenang se-Kalimantan Barat dari Kementerian Agama Kalimantan Barat. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada prestasi lain yang bisa saya sampaikan di sini. Dan ini juga menjadi prestasi dari aspek layanan yang luar biasa kepada adik mahasiswa. Apa itu? Pertama adalah pemberlakuan pembayaran non tunai sejak 2018
dengan era seperti sekarang, di masa sekarang, maka untuk akuntabilitas publik dan terjaminnya rekonstruksi, keterbukaan, terjalinnya, terbangunnya prestasi-prestasi yang lain menjadi sesuatu yang menguntungkan dengan adanya pemberlakuan pembayaran non-tunai. Kemudian satu-satunya PT KAIN yang memberlakukan pembayaran tunjangan kinerja dosen akhir tahun 2018 sampai sekarang, ini juga menjadi prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena IAIN Pontianak menjadi satu-satunya PT KAIN yang memperlakukan pembayaran tunjangan kinerja dosen. Nah, di sisi lain, akreditasi jurnal kampus juga merupakan prestasi kita adik sekalian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan prestasi IAIN Pontianak selama ini yang kita rasakan selama ini. Dan alhamdulillah dampaknya luar biasa terhadap kemajuan kampus. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa prestasi yang patut kita banggakan, yang patut kita apresiasi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa arah dan kebijakan rektor IAIN Pontianak tahun 2020. Secara garis besar, ada 4 arah kebijakan rektor IAIN Pontianak tahun 2020. Yang pertama adalah pengembangan akademik. Nah, dari aspek pengembangan akademik nanti akan bicara gamblang saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan lembaga. Nah, arah kebijakan yang lain, arah kebijakan rektor di tahun 2020 adalah peningkatan sarana dan prasarana. Kemudian, yang keempat adalah optimalisasi dan pembenahan organisasi dan tata kerja atau kita sebut dengan olahraga. Ada mahasiswa pada aspek pengembangan akademik, ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan hari ini dalam aspek pengembangan akademik. Yang pertama adalah membangun suasana akademik yang luar biasa sehingga mahasiswa merasakan suasana akademik yang betul-betul mewarnai tentang situasi akademik yang menyenangkan, yang mendukung tentang keberlangsungan bagaimana cara berpikir mahasiswa. Suasana akademik itu kita bangun dengan baik. Kemudian reformasi pengelolaan penelitian dosen. Nah, ini juga di sisi lain dari aspek pengembangan akademik. Kemudian standarisasi kurikulum institut berbasis dirasa Islamnya yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita perlakukan. Kemudian revitalisasi kurikulum. Selanjutnya adalah finalisasi penerapan sistem dropout atau DO. Kemudian revisi standarisasi buku pedoman akademik. Nah, sehingga dengan pengembangan akademik maka akan terwujudlah peningkatan penyelenggaraan pendidikan. Secara umum akan seperti itu dalam aspek pengembangan akademik. Selanjutnya dari mahasiswa saya ingin menyampaikan seperti apa arah kebijakan rektor IAIN Pontianak di tahun 2020 terkait dengan pengembangan lembaga. Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan pada adik sekalian. Yang pertama adalah evaluasi proses akreditasi program studi. Nah, bagaimana pihak institut selalu melakukan evaluasi terkait proses akreditasi program studi. Karena untuk akreditasi IPT ya perguruan tinggi, alhamdulillah kita telah mendapatkan angka yang luar biasa, nilai B ya. Nah, kemudian pengembangan dan pemekaran Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah menjadi 2 fakultas. Insya Allah ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi kita nanti. Seandainya ini memang akan menjadi sebuah terwujud, karena memang sepertinya akan baru terrealisasi di tahun awal 2021 seperti. Nah, kemudian pengembangan dan pembukaan program studi baru. Kita telah melakukan pengembangan dan pembukaan prodi baru baik di jenjang S1 maupun jenjang S2. Nah, kemudian dari aspek pengembangan lembaga yang terakhir ada di sekalian, saya bisa sampaikan di sini, yaitu pembentukan tim perubahan status IAIN menjadi tim. Adik-adik, sebagai PLT Rektor saya mohon doa, dukungan dari seluruh keluarga besar IAIN Pontianak. Semoga IAIN Pontianak segera beralih status menjadi WIN. Semoga itu berhasil. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana dari sekalian, saya bisa menyampaikan ada beberapa hal. Dan ini semuanya terkait dengan roadmap BMN sebenarnya. Yang pertama, SBSN tahun 2021 akan diarahkan pembangunannya kepada gedung Tower D. Ya. Kemudian hibah lahan kampus 2, optimalisasi pengadaan jaringan internet, kemudian pembangunan gedung Ma'had Al-Jami'ah yang baru yang sudah kita rintis, kemudian pembenahan kembali infrastruktur Ma'had Al-Jami'ah yang lama. Dan ini sudah kita lakukan, tinggal ada beberapa poin lagi yang harus kita wujudkan atau kita implementasikan dalam roadmap. Nah, yang terakhir sebagai arah kebijakan rektor IAIN Pontianak pada tahun 2020 adalah
optimalisasi dan pembenahan organisasi dan tata kerja yang kita sebut dengan Ortaker, ada 8 poin dari mahasiswa. Yang pertama, pastikan semua program kerja sesuai dengan fungsi dan visi. Kemudian yang kedua, pastikan program kerja tahunan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, kemudian yang ketiga adalah membentuk konsorsium keilmuan pada masing-masing fakultas sesuai dengan amanah statuta IAIN Pontianak. Dan kemudian membentuk Dewan Penyantum. Nah, ini 4 dari 8 poin. Selanjutnya, yang kelima adalah optimalisasi fungsi ikatan alumni. Adik-adik insya Allah akan terlayani nanti kalau Pomin sudah menjadi alumni IAIN Pontianak, ini akan kita optimalkan fungsi ikatan alumni ini. Nah, yang keenam adalah pengintegrasian sistem aplikasi. Nah, semua sistem aplikasi akan dilakukan pengintegrasian sehingga sistem ini betul-betul bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan IAIN Pontianak. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah finalisasi regulasi internal. Ada beberapa regulasi yang harus kita finalisasi. Nah, ini menjadi arah kebijakan rektor di tahun 2020. Nah, yang terakhir di arah kebijakan rektor di tahun 2020 adalah mengusulkan revisi Ortaker IAIN Pontianak. Dan ini tentu akan menjadi bagian cikal bakal pengembangan IAIN menjadi UIN. Nah, terkait dengan pengembangan SDM, saya bisa menyampaikan ada 4 poin terkait pengembangan SDM ini. Yang pertama adalah memfasilitasi percepatan guru besar. Doakan saja dari sekalian, kampus kita sedang berjuang untuk meningkatkan SDM, terutama di tenaga pendidik, yaitu dengan memfasilitasi percepatan para guru besar-besar kita. Kemudian memberikan reward bagi dosen yang berprestasi, rekrutmen dosen PPPK atau P3K. Nah, yang terakhir adalah melakukan pemetaan tenaga kependidikan. Nah, ini terkait dengan pengembangan SDM. Nah, terkait dengan pengembangan kemahasiswaan dan kerjasama, ini di bawah misi 3, yaitu penguatan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa. Nah, adik-adik maba ini juga nanti akan dilakukan penguatan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa, baik mahasiswa baru ya maupun mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sudah aktif berjalan perkuliahannya di IAIN Pontianak. Kemudian revitalisasi dan evaluasi unit kegiatan mahasiswa yang disebut kita UKM ya, di sini sebutnya UKM. Nah, bagaimana kita merevitalisasi dan mengevaluasi unit kerja mahasiswa ini sehingga peran-peran UKM ini lebih berfungsi sehingga betul-betul mampu mengembangkan IAIN secara umum juga terkait dengan kemahasiswaan. Nah, penyusunan petunjuk teknis bagi klub-klub kemahasiswaan ini juga sudah kita lakukan terkait dengan pengembangan kemahasiswaan ini. Nah, kemudian yang keempat adalah revitalisasi lingkungan dan sekretariat UKM. Nah, ini juga kita benahi ya dari sekretariat UKM ini juga sudah dibenahi, akan tertata dengan baik sehingga pengelolaannya juga akan lebih maksimal. Nah, yang keenam adalah memfasilitasi mahasiswa yang memiliki prestasi sebagai supporting akreditasi program studi dan lembaga. Yang terakhir adalah menindaklanjuti minimal 5 MOU kegiatan. Nah, jadi tindak lanjut 5 MOU ini minimal 5 MOU dalam bentuk kegiatan. Nah, ini yang menjadi arah kebijakan terkait dengan pengembangan kemahasiswaan dan kerjasama. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, arah dan kebijakan rektor yang konkret kita rasakan sampai hari ini juga yang terkait dari 4 aspek tadi. Yang pertama, segera lakukan standarisasi dan perubahan kurikulum. Nah, ini penting dari aspek kelembagaan. Kemudian tertibkan administrasi SPN atau surat perintah membayar. Jadi rektor sudah membuat kebijakan ini. Artinya administrasi tentang SPN, surat perintah membayar ini sudah kita mulai tertibkan. Tidak ada lagi poin-poin umpamanya keterlambatan yang menyalahi aturan segala macam. Kita tertib secara administrasi. Nah, segera mengimplementasikan sertifikasi wawasan kebangsaan mahasiswa. Ini juga menjadi bagian yang penting. Nah, kemudian secepatnya melakukan akurasi data dan rapikan administrasi setiap unit kerja. Nah, bukti, dokumen zona integritas, komisi informasi, akreditasi, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang juga merupakan arah kebijakan Rektor IAIN Pontianak tahun 2020 adalah mengagendakan kegiatan unit pada X-Banner dan beritakan setiap kegiatan di website. Nah, adik-adik kita sudah membuat website. Nah, yang terakhir, adik-adik sekalian, saya bisa sampaikan program prioritas IAIN Pontianak di tahun 2021
ada 9 program. Yang pertama, pembangunan Tower D, insya Allah. Ini juga dana SBSN. Yang kedua, finalisasi Digital Library, launching Smart Campus, insya Allah, 2021. Mewujudkan master plan untuk kampus 2, juga akan kita rintis, insya Allah. Take over tahun anggaran untuk pengadaan tanah. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah menyediakan anggaran pengembangan fakultas atau pemekaran fakultas, mewujudkan alih status IAIN ke UIN, nanti tadi yang sudah saya sampaikan, menyediakan anggaran untuk support sekurang-kurangnya 10 dosen meneliti dan berkarya di internasional dalam bentuk perjalanan dinas ke luar negeri, dan juga sudah kita mulai rintis, dan menyediakan anggaran khusus untuk mewujudkan minimal 1 jurnal terindeks Scopus. Ini harapan kita semua ini, insya Allah. Tahun depan, bila perlu di tahun 2020 akhir ini, sudah kita wujudkan itu. Dan mengoptimalkan peran pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Dan ini sesuai tepat kebutuhan. Adik-adik sekalian, akhirnya itu yang bisa saya sampaikan, ya, dari visi dan misi, kemudian beberapa prestasi yang sudah saya ungkapkan, dilanjutkan dengan arah kebijakan baik di 2020 maupun 2021. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.